Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firza Milandri dengan NPM 214010107 akan menjelaskan kembali materi pertemuan kelima mata kuliah toksisitas perairan. Uji toksisitas senyawa nitrogen, di mana nitrogen ini dapat berikat dengan unsur yang memiliki satu atom elektron. Contoh dari sumber senyawa nitrogen ini terdapat pada udara, tanah, batu, tanaman, makhluk hidup, maupun pakan. Siklus dari nitrogen ini dapat berasal dari batu, tanaman, maupun makhluk hidup yang melalui perantara udara, di mana dia akan masuk melalui hujan, yang air hujan tersebut akan masuk ke dalam tanah, di mana tanah ini akan menjadi nitrit atau dimanfaatkan oleh tanaman yang mati. Tanaman yang mati akan berubah menjadi nitrogen. Adapun total amonia nitrogen yaitu tan. Tan ini merupakan bentuk amonia yang lebih beracun dikarenakan tan ini tidak bermuatan dan larut dalam lemak, sehingga membran biologis lebih mudah dilintasi dibandingkan ion amonium yang memiliki muatan dan terhidrasi, di mana amonia total ini terbagi menjadi dua, yaitu amonia bebas dan ton amonium. Bentuk dari ion amonium ini jika pH perairan kurang dari 7, sedangkan pada perairan dengan pH yang lebih besar dari 7 akan terbentuk amonia bebas atau amonia tak terionisasi yang bersifat toksik. Untuk amonia bebas atau NH3, amonia ini larut dalam lemak, sedangkan untuk NH4 atau amonium ini larut dalam air. Jadi dapat kita simpulkan NH3 ini lebih toksik karena dapat larut di dalam lemak. Adapun struktur dari membran sel kita ini merupakan lemak. Salah satu penyusunnya adalah lipid. Di lipid ini terdapat banyak lemak amoniak bebas yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui lemak yang terdapat di lipid. Untuk toksisitas akut dari NH3 atau amonia bebas, batas toleransinya pada spesies air tawar adalah 2,79 mg per liter, sedangkan untuk spesies air laut adalah 1,8 mg per liter. Toksisitas akut amoniak akan merusak sistem saraf pusat, di mana toksisitas amonia pada lingkungan akuatik, terutama sistem budidaya yang saling berpengaruh dengan pH air, suhu, dan salinitas. Adapun proses oksidasi nitrogen menjadi nitrat yaitu dengan bantuan bakteri. Bakteri yang berperan yaitu bakteri Nitrosomonas dan Nitrobakter, di mana bakteri dari Nitrosomonas ini akan mengubah amonia menjadi nitrit atau yang biasa kita sebut dengan nitrifikasi. Sedangkan Nitrobakter adalah bakteri yang mengoksidasi nitrit menjadi nitrat. Materi kedua adalah toksisitas dan uji toksisitas senyawa dari logam berat. Contoh logam berat ini adalah merkuri, arsenik, kadmium, besi, dan lain sebagainya, yang dimana dapat mempengaruhi enzim yang apabila besar berat molekul ini di atas rata-rata maka akan berpengaruh terhadap makhluk hidup. Untuk uji toksisitas logam berat ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu uji toksisitas letal yaitu LC50, di mana uji toksisitas letal ini bertujuan untuk menentukan konsentrasi yang dapat mematikan 50% dari jumlah ikan. Sedangkan uji toksisitas subletal yaitu untuk mengetahui daya toksis ikan terhadap organisme yang tidak mematikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.